Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ali Karta selaku dosen mata kuliah logika dan juga teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul kesalahan berpikir formal. Sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Amalia Husna, Faras Raisa Zulaihah, Aulia Lutfiah Ulfa, Dias Barista, dan Niken Perwitasari. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari kesalahan berpikir itu sendiri. Sesat berpikir merupakan kesalahan pemikiran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak benar dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika itu sendiri, ataupun susunan bahasa yang menggunakan bahasa yang secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan perkaitan gagasan yang tidak tepat. Pengertian kesesatan adalah kesesatan yang terjadi dalam melakukan aktivitas berpikir yang dikarenakan penyalahgunaan bahasa. Kesesatan dapat terjadi karena dua hal, yaitu ketidakpastian bahasa dan ketidakpastian relevansi. Setiap manusia memiliki sebuah pendapat, haruslah dapat memilih dan memilah sebuah kata yang ganda maupun sebuah kata yang memiliki arti hampir sama dengan lafaz maupun tulisannya. Bahkan hal tersebut dapat menyebabkan kesesatan pada orang yang mendengar ataupun membaca sebuah pendapat itu sendiri. Dari semua hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kesesatan merupakan sebuah kekeliruan yang sangat fatal dalam logika. Sebab hal tersebut dapat menyebabkan makna ataupun arti dapat berubah. Lawrence Bagus menyatakan bahwa kesalahan berpikir menunjang 6 hal, yaitu yang pertama, menyatakan bahwa suatu gagasan adalah sesat yang mempunyai arti bahwa fakta dalam gagasan tersebut tidak ada. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, tidak mempunyai fakta pendukung yang baik. Yang keempat, mempunyai arti salah. Yang kelima, basis dari dua perangkat nilai kebenaran yang menyangkal nilai kebenaran yang ditentukan bagi suatu kenyataan. Yang keenam, lain dari kebenaran. Menurut Sukijo, secara garis besar kesesatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan berpikir formal adalah kesalahan yang terjadi dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidahnya logika dan adanya penalaran yang tidak tepat ataupun tidak benar. Kesesatan ini dapat terjadi dikarenakan adanya pelanggaran prinsip-prinsip logika mengenai tren proposisi dalam suatu pendapat. Selanjutnya menjelaskan tentang macam-macam kesalahan berpikir. Yang pertama adalah fallacy of undistributed middle, yaitu kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Contohnya, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Yang kedua, fallacy of illicit process, yaitu kekeliruan karena proses tidak benar. Contohnya, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ular bukan binatang melata. Selanjutnya yang ketiga adalah fallacy of four terms, yaitu kekeliruan karena menggunakan 4 terms. Contohnya, seseorang yang terkena penyakit menular perlu ditangani secara intensif, yang bisa diartikan orang yang terkena penyakit COVID membuat penularan penyakit, jadi ia harus ditangani secara intensif. Kemudian yang keempat, fallacy of affirming the consequence, yaitu kekeliruan karena mengakui akibat. Contohnya, jika terjadi demo massa, maka jalan-jalan utama menjadi macet. Semua jalan-jalan utama saat ini macet total, berarti sedang terjadi demo massa. Kemudian, fallacy of two negative premise, yaitu kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis negatif. Contohnya, tidak satupun barang yang baik itu murah, dan semua barang di toko itu tidak murah. Jadi semua barang di toko tersebut adalah baik. Kemudian, fallacy of inconsistency, yaitu kekeliruan karena tidak konsisten. Contohnya,
Anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar terlihat sempurna. Kemudian, fallacy of denying antecedent, yaitu kekeliruan karena menolak sebab. Contoh, bila permintaan bertambah, harga naik. Karena sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Kemudian yang terakhir adalah fallacy of disjunction, yaitu kekeliruan dalam bentuk disjunktif. Contohnya, dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya. Dia tentu menulis cerita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesesatan adalah kesesatan yang terjadi dalam melakukan aktivitas berpikir yang dikarenakan penyalahgunaan bahasa. Kesesatan dapat terjadi karena dua hal, yaitu ketidakpastian bahasa dan ketidakpastian relevasi. Sedangkan kesalahan berpikir secara formal yaitu kesalahan yang terjadi dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika dan adanya penalaran yang tidak tepat ataupun tidak benar. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.